Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itika wa bihadzal masjidi maduntu fihi sunnatalillahi ta'ala. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa amidana bil asraril lati awdataha ladai. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Faqihna fid-din ya Allah wa 'allimna ta'wil. Ya kasyifal muskila li syifil hujubana bil ma'ani hatta naqtari ala khafaya bil masail wa fatna lil khata wa dhalal. Amin ya rabbal alamin. Babil jinayah jam'u jinayatin, bermula dari jamaknya mufrad jinayah. Jamaknya mufrad jinayah itu a'ammu, lebih umum maknanya. Jamaknya dari mufrad jinayah itu lebih umum maknanya. Dibanding apa? Min antakuna. Noten. Min antakuna, ketimbang bila mencakup apa si jinayatin. Ketimbang bila mencakup apa jinayatin. Qatlan terhadap kasus pembunuhan. Ya Allah, qatlan terhadap kasus pembunuhan. Au qat'an, atau kasus memutilasi anggota badan. Atau kasus memutilasi anggota badan. Au jur'an, atau kasus melukai fisik badan. Melukai fisik badan. Jadi lafadz jinayat yang menjadi bentuk jamak dari lafadz jinayat ada alifnya, yang menjadi napa niku bentuk jamak dari lafadz jinayatun, itu ruang pembahasannya meliputi kasus pembunuhan. Di bawahnya juga masuk kasus mutilasi. Di bawahnya lagi kasus melukai anggota badan, namun tidak sampai terpotong. Jadi cakupannya luas. Ini pasalnya sendiri-sendiri nanti. Melukai dibanding memutilasi itu beda. Memutilasi saja orangnya hidup, kemudian memutilasi orangnya mati, itu sudah kasusnya berbeda lagi. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa tuduhan orang kalau Islam itu agama kolot, gak mewakili kebutuhan di era now, di era digital, di era modernisasi, itu tuduhan tuduhan salah, gak beralasan. Karena apa? Islam sejak lahir, yakni di zaman Rasul, di mana Al-Quran diturunkan, hadis itu disabdakan. Dan salah satu sampel contoh bahwasanya ajaran Islam itu sholih, patut, layak untuk seluruh zaman, termasuk di zaman sekarang, itu adalah hukum kriminal. Itu sudah dibahas di zaman yang yang jahiliyah itu. Sejak 1450-an silam, 1450-an silam,
itu sudah dibahas, dan yang bisa dilacak keberadaannya bukan hanya jejak digital, tapi Al-Quran ayatnya, suratnya tidak pernah berubah. Semua bisa mengakses ke situ. Hadis, riwayat Imam Bukhari, Muslim, sampai kepada Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, mohon maaf, itu manuskrip aslinya ada. Kemudian duplikasinya ada dan bisa dicocokkan dengan manuskrip aslinya. Dari situ kita jumpai betapa luar biasanya hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selaku santri harus syukur kepada Allah, bangga dalam artian kata apa? Simpati gitu. Kemudian tahadus bin nikmat. Ya orang cuma sama kayak kita loh. Kok diberi kesempatan oleh Allah nyantri. Padahal di luar sana orang yang ingin nyantri banyak, tapi nggak bisa sampai pesantren itu banyak. Lebih banyak lagi orang yang gagal paham tentang makna pesantren. Hanya antipati dengan pesantren. Lagi kita dalam kondisi seperti ini, kok ditakdirkan ada di pesantren, mengkaji hukum Allah yang faktanya seperti ini. Ini kan sesuatu yang kita patut untuk untuk tahadus bin nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo ngoten. Al-Qatlu bermula dari kasus pembunuhan. Itu adalah salah satu adrubin terbagi menjadi 4 bagian. Ada 4 item jenis daripada pembunuhan. Ngoten. La Rabi'ah. Tidak ada yang keempatnya sama sekali. Nomor 4-nya enggak ada. Terbagi menjadi 3. La Rabi'ah tidak ada yang keempatnya sama sekali. Laha bagi salah satu adrubin. Badalnya salah satu adrubin amdun. Ngoten. Amdun. Lah itu kok amdun bah dibaca rofa. Ngoten. Sementara ini menjadi badalnya salah satu dibaca jer. Mungkin sampean bertanya begitu. Kan seharusnya amdin, ya boleh, sampai enggak boleh. Lah itu dibaca amdun kenapa? Ya pas sampean lupa kalau kedudukan salah satu adrubin itu jadi khobar, dan setiap khobar adalah isim yang dibaca rofa. Maka kalau napa mudal minhunya itu napa niku khobar yang notabene patokannya isim dibaca rofa, maka ngatopnya kemudian juga dibaca rofa mengikuti tarkib. Tidak mengikuti nopo fakta yang ala salah satu adrubin itu kemasukan huruf jer, berarti harus dibaca nopo niku majrur. Itu Anda kembalikan lagi ke gramatika sampean. Ya Allah, kau yang ngoten tidak apa-apa. Amdun, yakni pembunuhan yang sengaja dan sengaja membunuh itu. Sengaja. Sifatnya amdun mahdun yang benar-benar sengaja atau murni sengaja membunuh. Biasanya ini sebelum berangkat mau membunuh murni, pembunuhan murni, bukan hanya ada niat, dan pendukung niat, alat pergerakan itu biasanya sudah disiapin, entah pisau, entah pedang, entah racun, entah senjata api, entah tombak, entah ilmu sihir, ilmu dan lain sebagainya.
Dengan adanya dari rumah sudah membawa alat, maka besar kemungkinan itu jenis mahdun, amdun mahdun. Nanti di bawahnya akan ke situ. Sehingga kita di sini harus jeli. Kenapa sama harus jeli? Sama-sama membawa alat, aparat polisi yang ada nopo bertugas di lapangan yang memang level dia diizinkan membawa senjata. Ini berbeda dengan Pulau Panjenengan Sami yang bukan anggota TNI Polri tiba-tiba membawa maupun itu senjata tajam apalagi senjata api. Ini beda. Nah, dan kalau keberadaan senjata api yang dibawa oleh aparat dan terjadi pembunuhan di mana di situ melibatkan aparat, ini lebih rumit. Nanti untuk mengungkapnya lebih rumit karena apa? Kita tidak bisa sporadis artinya serampangan menuduh ini murni pembunuhan dan bukan istilahnya tidak sengaja atau gimana dengan asumsi membawa senjata. Itu tidak bisa serta merta begitu, tidak bisa. Iyalah membawa senjata memang benar. Wong dia petugas dan bertugas yang dia di mana tempat TKP itu ada di ruang lingkup daerah nomor niku yang bersangkutan bertugas Nun Sewu dan kemudian pihak korban yang ditembak itu adalah seseorang yang melakukan tindak kriminal, ada bukti permulaan dan TKP-nya ada di zonasi itu, mohon maaf. Terus kemudian Pulau Jenderal Sami mengatakan ini murni pembunuhan karena nopo niku ada alat bukti berupa senjata, ada temuan nopo niku selongsong proyektil daripada senjata api dan seterusnya. Tidak bisa, semudah itu tidak bisa. Wah ini politisasi ini, tidak gampang begitu. Nggak bisa, ini nanti terus membutuhkan pembahasan lebih lanjut, mendatangkan saksi ahli. Allah mendatangkan macam-macam itu. Di Islam itu seperti itu. Sehingganya kita tidak bisa tidak boleh main hakim sendiri, itu tidak boleh. Pelaku kejahatan ditangkap kemudian dibawa ke pengadilan. Itu bukan sejak Indonesia merdeka terus penerapan hukum konvensional sebenarnya enggak. Itu di zaman Rasulullah sudah seperti itu. Sampai zaman ke sini sahabat tabiin itu sudah seperti itu. Banyak kisah-kisah. Namun kalau disampaikan di sini nanti kepanjangan. Itu yang pertama. Apa namanya? Amdun mahdun. Apa artinya? Pembunuhan yang murni sengaja membunuh. Pembunuhan yang murni sengaja membunuh. Ya Allah. Wahua bermula dari sinoponiku amdun mahdun. Itu amdun niku itu masdaru amada. Isim masdarnya fi'il mati amada. Ngaten ya'midu amdan. Biwasni doroba. Bareng doroba yadribu dorban waman. Wadaka. Allahu Akbar. Iwasni doroba dengan mengikuti wazannya lafaz doroba wa maknau bermula dari artinya amdun mahdun itu al-qasdu sengaja membunuh, benar-benar sengaja membunuh. Ya Allah, mudah-mudahan seumur-umur kita tidak terjerumus kepada skandal pembunuhan. Amin ya Rabbal Alamin. Allah menyelamatkan kita jadi pelaku maksiat berupa pembunuh.
Astaghfirullahaladzim diselamatkan. Yang kedua, khotoun mahdun. Ngoten. Maknanya khotoun tidak sengaja membunuh. Tidak sengaja membunuh. Enggak sengaja membunuh. Sifatnya khotoun mahdun yang murni tidak sengaja. Yang murni tidak sengaja, namun yang membunuh. Tapi enggak sengaja. Benar-benar enggak sengaja ini. Nomor 3 wa amdun. Ngoten niku dan napa niku amdun. Sengaja. Namun sifatnya amdun khotoun yang napa niku ngoten niku salah sasaran. Maksudnya nimbak manuk. Maksudnya kok manuke sapa? Ngoten weker manuke menek kok. Hinggap di daun di ranting-ranting diincet. Duh, lah kok munine aduh. Nek manukku. Kaya Saridin. Sinten? Saridin. Ketoprak niku. Tapi iku tenanan. Nanten. Ya Allah, duwe warisan wit duren gampang hilang. Jebule dimaling, ilange niku. Sing maling sapa? Seseorang sing pakai pakaian harimau. Lu ngerti harimau ya, jenenge timbang ditumbruk ngoten. Ya niate yo membunuh ning mateni harimau. Ngoten niku. Mateni harimau. Wah, ini yo ditombak. Terus terus aduh, loh. Harimau kudune. Oh, lha kok aduh. Gua seti buka kakang ipene. Piye iki? Akhirnya ke pengadilan nih. Dibawa ke pengadilan. Saridin. Ya Pak Bupati. Apa kamu benar-benar membunuh? Ya Pak Bupati. Berarti kamu yang membunuh kakak kamu? Enggak. Loh, saya tadi kan tanya, apakah kamu benar-benar membunuh? Kamu menjawab iya. Berarti kamu membunuh kakak kamu? Enggak Pak Bupati. Saya membunuh harimau. Kebetulan waktu itu kakak iparnya masih dibawa ke TKP itu masih ada di dalam pakaian harimau. Saya membunuh harimau ini. Coba ngoten terus kali Bupati ini nopo. Selerekannya dibuka terus ketok. Lah ini siapa? Ini kakak ipar saya. Lah ya berarti kamu membunuh kakak kamu? Enggak. Kali Saridin dilebok nenek ditaleni nek. Diselerek nenek. Saya membunuh harimau. Bupati ini melok bingung. Hah? Ribut. Coba. Ini nanti dikupas tuntas di bawah tapi bukan sekarang, kan pembahasannya urut itu. Nanti ada kasus seperti itu. Nanti. Ya Allah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan sementara ini global. Nanti apa bahaya tatkala sebuah perkara, sebuah problem diserahkan bukan kepada ahlinya. Musuh terbesar seseorang, musuh terbesar sebuah komunitas adalah ketidaktahuan atau kebodohan atau salah sangka atau kelupaan. Salah sangka, kelupaan, kebodohan, 3 poin ini lebih fatal efeknya
bahayanya dibanding napa kula jenengan sami berperang dengan menghadapi musuh berbentuk kapitalis, berbentuk komunis, berbentuk militer. Lebih bahaya ini. Tatkala kita menghadapi sesuatu hanya ngandalin okol tenaga fisikal, tapi tidak mensyukuri akal, tidak sepaket dengan ilmu pengetahuan, itu bahaya. Ini kok cuma sebagian yang ngaji, yang lain kemana? Main layang-layang. Kemana? Masih capek, pulang ziarah. Yang lain kemana? Lu ditanya kok. Gimana kemana kok pada nggak ngaji semua? Gimana kemana kok nggak ngaji semua? Bro tekoni, gimana? Kalau itu orang namun pirang lintir ini, kemana? Liburan, ya. Ini hari Ahad gitu liburan. Kemana? Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb. Wadakaro dan menyebutkan. Wadakaro dan menyebutkan siapa musonnifu, penyusun kitab Tafsirul Amdi, terhadap penjelasannya lafadz amdi, terhadap tafsirannya lafadz amdi. Beliau sampaikan tafsiran lafadz amdi tadi biqaulihi, di dalam perkataannya musonef ngoten, biqaulihi, di dalam perkataannya musonef. Badalnya qolihi fal amdu, yakni lafadz fal amdu. Fal amdu bermula dari sengaja membunuh. Yang dimaksud dari sengaja membunuh sifatnya amdu al-mahdu. Yang murni apa amdu? Waya amdul mahdu. Itu ayat nida apabila sengaja. Siapa yang menyengaja al-jani, pelaku kriminal? Siapa yang sengaja punya niatan, punya nawa itu tadi, al-jani, pelaku kriminal. Memang benar-benar sengaja ila dorbihi, untuk memukul korban. Sengaja ila dorbihi, untuk memukul korban, untuk menebas korban, untuk menembak korban. Boleh asahsi, maksudnya sengaja memukul napa niku korban. Asahsi maksudnya sengaja memukul korban. Si korban oleh dia dipukul bima, dengan menggunakan benda. Bima, dengan menggunakan benda, aibisain, maksudnya dengan menggunakan alat pemukul. Misal pentungan, besi, linggis, atau apalah gitu. Ngoten sifatnya mah yaktulu. Yang nopon niku yaktulu, yang bisa berefek mematikan. Yang bisa berefek mematikan apa syai'in. Dan kalau tidak ada efek mematikan, ya tidak masuk kata-kata ini, membunuh dengan sengaja. Dia napa niku niat membunuh, tapi yang digunakan bukan golok atau alat pentungan umpamanya. Pakai apa? Pakai gabus. Sarengan, misalnya salengan gini, tapi util loh namanya busa. Enggak taunya mati. Oh, itu beda.
dengan kalau dia menggunakan pentungan. Goliban secara umum, bagi nusahi, dan itu dijelaskan dalam sebagian redaksinya kitab Induk. Ngoten wabibati nusahi. Ngoten bil ghalibi, bermula dari lafadz ghalibi mubtada muakhir dari khobar muqaddam wabibati nusahi. Bil ghalibi bermula dari lafadz ghalibi. Anten secara etimologis bermakna apa? Umum. Ghalib bermakna umum. Wayaksida, seraya menyengaja siapa al-jani pelaku kriminal. Siapa al-jani pelaku kriminal qatlahu untuk membunuh sahsin. Ai asasi maksudnya sengaja membunuh seseorang, orang tersebut dibunuh bidzalika syek dengan menggunakan alat pembunuh tersebut, bidzalika syek dengan menggunakan alat membunuh tersebut, benda tersebut juga boleh. Wahina idin, dan tatkala yaksidu qatlahu, fayajibu maka menjadi wajib apal qawadu, diberi hukuman sama, dalam kurung dikisos, diberi hukuman sama. Al kisosu maksudnya dihukum sama, dikisos itu maksudnya dihukum sama. Cara membunuh dia memenggal kepala pakai pedang. Kalau di dunia Islam, maka tatkala ditangkap kemudian diadili, ada saksi, ada barang bukti, apalagi dia mengakui, maka kisos di situ berarti apa? Menghilangkan nyawa dengan cara memenggal kepala, maka hukumannya juga dipenggal kepalanya. Gitu. Menghilangkan nyawa dengan sengaja, ada alat bukti, ada saksi, apalagi dia mengaku. Caranya bagaimana? Menikam bagian jantung 3 kali pakai pisau, maka dia pun akan ditikam di tempat yang sama persis dengan cara yang persis. Subhanallah. Apa maksudnya? Mata ini kan dimiripi agar ada efek jerah, agar seseorang tatkala beda pendapat atau tersinggung gelap mata, dia mampu dan mau menahan diri, tidak kemudian menyesal hanya gara-gara emosi sesaat. Dan agar dia berpikir panjang, gimana nanti nasib anak istrinya, gimana nanti pendidikan anak-anaknya, bagaimana nanti orang tuanya, bagaimana nanti masyarakat lingkungannya, bagaimana keluarga dia yang tidak melakukan kemudian terkena dampak efek domino dari kelakuan jahatnya, bagaimana nama baik guru-gurunya, bagaimana nama baik alma maternya. Di pundak seseorang itu banyak itu. Ngoten niku bertengger kebaikan-kebaikan orang lain yang kita harus napa niku berterima kasih kepada yang bersangkutan. Kalau orang itu waras dapat hidayahnya Allah, dengan melihat itu enggak berani. Saya dulu pernah, saya enggak melakukan salah, dituduh salah. Kemudian ada yang ngancem, dan saya berani waktu itu, tak beraniin betul. Tapi sambil berjalan itu janjiannya malam jam 12. Perjanjian itu enggak, siapapun yang tewas enggak boleh menuntut seperti itu. Maka terlepas hukum nanti kalau benar terjadi seperti apa, dulu begitu. Sambil menunggu jam itu saya berpikir, kalau ini benar-benar terjadi,
Gimana ya nama baik orang tua, nama baik guru, nama baik alma mater, bagaimana ya masyarakat lingkungan saya. Bukan nggak berani, bukan takut, bukan kacangan, bukan. Tapi kalian berpikir, dan ini menurut saya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya biar nggak dikatain pengecut, saya sengaja datang juga malam itu, tepat jam yang dijanjikan. Tapi saya nggak membawa alat apapun. Saya tangan kosong. Karena saya nggak mau menjadi pelaku kejahatan. Saya membawa 2 orang bukan untuk membela saya, tapi biar saya minta hadir untuk menjadi saksi. Kalau nanti betul-betul terjadi apa-apa. Mereka datang itu berapa orang? Kalau 18 orang ada itu, membawa alat semua. Sebelum itu dimulai, saya ngomong, sampean jangan lupa, Allah melihat malaikat mencatat. Di rumah ada orang tua sampean, ada orang yang mencintai sampean. Kita bersama punya guru. Sudah sampean pikirkan, kalau betul-betul terjadi hal yang tidak diinginkan, bagaimana tanggung jawab kita terhadap guru-guru kita, terhadap orang tua kita? Efeknya sudah sampean pikir. Kalau sampean tetap tidak memperhatikan ini, dan sampean tetap menganggap saya salah, padahal saya tidak salah, karena buktinya sampean juga tidak bisa membawa bukti, tidak bisa membawa saksi untuk itu menunjukkan kesalahan saya. Ayo sekarang siap, oke. Itu saya ngomong begitu, ternyata Allah kasih hidayah juga. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka berkata, pembesar di antara mereka, ini yang salah kami mohon maaf. Terima kasih sampean sudah mengingatkan saya. Terus yang lain itu, yang 17 di antara mereka, ini kan spontan ngomong begitu. Kamu itu gimana begitu? Ya coba kamu pikir. Itu malah kemudian padu antara mereka. Coba kamu pikir. Yang Bapak katakan itu benar loh. Kalau ini terjadi atau tidak diingat, kamu sudah siap. Kalau kamu di dalam penjara, anak kamu masih kecil, istri kamu nggak bisa cari duit, kemudian nanti dibantu orang, terus karena selama itu yang nyukupi istri kamu dan anak kamu adalah orang itu, terus orang itu jatuh cinta dengan istri kamu sudah mikir. Digituin. Dan akhirnya dia ketawa. Akhirnya kita ya rangkulan lagi. Alapo, pinggi-pinggi. Pernah ada kejadian seperti itu. Allah kasih hidayah luar biasa. Allah kasih hidayah luar biasa. Padahal waktu itu kalau saya mau membabi buta, tapi ya na'udzubillah ya, satu saya nggak salah. Dan saya punya bukti permulaan yang bisa untuk menunjukkan saya tidak salah. Dan apalagi saya juga punya saksi. Itu gara-gara ditipu oknum aja itu. Mohon maaf, kalau saya mau waktu itu saya masih punya alat seperti ini, Pak. Sebuah benda, saya nggak bisa cerita. Kalau itu ada di saku saya, waktu itu, ya bi'inilah, bukan kehebatan benda itu, enggak. Allah yang kasih izin. Itu pama kepala dipukul kan enggak terasa. Tubuh di apa-apa itu enggak terasa. Megang kabel mintos yang telanjang itu saya enggak apa-apa. Padahal seharusnya setrum gitu. Ini tapi saya pikir enggak waras. Kalau nurutin emosi ego sesaat itu enggak waras. Dan makanya di depan tadi saya ngajak sampean semua untuk berdoa, mudah-mudahan seumur-umur kita tidak jadi pembunuh. Bahkan mudah-mudahan kita mampu jihad melindungi hak-hak warga, melindungi agama, melindungi perjuangan. Allahumma amin ya robbal. Bukan tampil sebagai pembunuh ilegal. Amit-amit. Bantuan.
cabang bayi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Noten wajina idin dan tatkala yaksidu qadla fayajibu maka menjadi wajib apa al-qawadu diberi hukuman sama kisos alaihi kepada jani pelaku kriminal yang sudah putusan pengadilan dia dinyatakan bersalah itu dieksekusi. Saksi maksudnya pelaku seseorang al-jani yang melakukan tindak kriminal, al-jani yang melakukan tindak kriminal titik. Wama bermula dari keterangan dzakaroh yang telah menyampaikan terhadap keterangan tadi. Siapa yang menyampaikan? Al-musannifu penyusun kitab ayatnya mamin itibari napa niku nggih Qasdil Qatli ngaten niku mempertimbangkan faktor kesengajaan napa niku min itibari Qasdil Qatli mempertimbangkan faktor kesengajaan membunuh ngaten khabarnya mubtada wa ma dzakarahu itu dhaifun ngaten pendapat yang lemah dinilai sebagai pendapat yang lemah. Warrojiku bermula dari pendapat yang lebih unggul dibanding tadi itu khilafuhu ngoten niku itu khilafuhu ngoten tidak napa niku tidak harus perlu napa niku tidak harus perlu ada kesengajaan untuk membunuh. Tidak napa harus perlu ada kesengajaan untuk membunuh. Garis miring Qasdul Qatli, garis miring Qasdul Qatli. Ini perbedaan apa ya? Ngoten niku pendapat ahli. Perbedaan pendapat ahli yang bisa memutuskan otomatis ngoten ahli dalam bidang hukum, dan ini masih perlu pembicaraan lanjut yang lebih rinci, yang lebih komprehensif, ngoten yang lebih valid, kurang lebih seperti itu. Ngoten ya Allah Rabbana ya Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir wa lanakunanna minal sok sorokan dulu, ayo barisannya sorokan dulu.